tutorial membuat daftar hadir online yang bisa ditandatangani oleh siswa, mahasiswa maupun peserta rapat ketika kita akan mengadakan rapat, ya. Nah, langsung saja caranya, silahkan ketik di Google Form Soho. Jadi aplikasi atau software yang akan kita gunakan adalah Form Soho. Nah, setelah seperti ini tampilannya, maka silahkan diketik namanya pada kolom nama perusahaan. Misalnya namanya Darman. Jadi silahkan diketik Darman, ya. Nah, ini ada beberapa kolom isian yang dibutuhkan. Ada nama, kemudian selanjutnya email, ya, email yang aktif, ya. Pastikan Bapak Ibu tahu passwordnya, karena ini akan ada konfirmasi, ya. Kemudian selanjutnya kata sandi, berikutnya nomor HP, ya, atau nomor telepon. Ya, masukkan kata sandi minimal 8 karakter, sebaiknya digabung antara huruf dengan angka, ya. Kemudian masukkan nomor HP, lalu klik saya setuju, kemudian klik daftar gratis, lalu silahkan tunggu berproses, ya. Jadi ketika ini sukses, maka kita akan langsung terhubung dengan akun Form Soho, ya. Nah, ketika seperti ini tampilannya Bapak Ibu, artinya akun Form Soho kita sudah berhasil. Namun jangan dulu membuat formulir, ya, atau daftar hadir. Sebaiknya masuk dulu di email, ya. Jadi buka dulu email yang digunakan mendaftar pada Form Soho ini untuk mengkonfirmasi, ya. Oke, silahkan masuk di Google, kemudian klik Gmail misalnya, ya. Jadi masuk kembali ke Gmail. Lalu Bapak Ibu silahkan periksa kotak masuk. Jadi akan ada pesan dari Form Soho, ya, untuk mengkonfirmasi kepastian email yang kita telah daftarkan tadi. Oke, sementara berproses, mohon bersabar. Nah, ini sudah tampil, ya. Ini silahkan diklik. Kemudian klik confirm my akun. Nah, ketika diklik confirm my akun, maka secara otomatis kita akan ke akun Form Soho. Jadi klik akses. Oke, akses your akun. Oke. Nah, ini Bapak Ibu kita sudah bisa membuat. Jadi silahkan klik create a new form. Nah, ini ada beberapa isian. Yang pertama form name, kemudian deskripsi. Jadi ini gratis, ya. Ini deskripsinya Bapak Ibu, bisa diisi, bisa dikosongkan. Misalnya saya ketik daftar hadir etika keperawatan, ya. Deskripsinya daftar hadir etika keperawatan kelas 1 misalnya. Lalu klik create. Nah, setelah seperti ini tampilannya, ini kita tinggal memilih apa yang kita butuhkan. Misalnya nama, name, ya, tanggal, tanda tangan, jenis kelamin, dan seterusnya. Misalnya saya membutuhkan namanya.
tinggal diklik ini nih. Oke, kita seperti ini tampilannya. Di label Bapak Ibu di sebelah kanan itu bisa kita edit. Selanjutnya misalnya tanggal ya. Nah ini tanggal misalnya kita mau taruh di posisi atas, itu bisa dipindahkan ya. Jadi klik edit. Ini kita ubah di labelnya menjadi hari atau tanggal. Jadi ingat ini bisa diubah. Selanjutnya supaya ini menjadi option wajib, jadi klik validasi kemudian mandatory ya. Nah selanjutnya mungkin kita mau masukkan form NIM atau stambuk. Jadi kalau urutannya kita ingin taruh di bagian kedua, urutan kedua, itu bisa dipindahkan ke atas ya, tinggal tekan lama kemudian tarik ke atas. Kemudian di label, ingat klik stambuk atau NIM. Supaya ini menjadi isian wajib, maka klik pada bagian validasi ya. Nah ini nama, bisa mahasiswa sendiri yang mengetik namanya, bisa juga kita yang menyediakan form nama. Jadi kita yang ketik namanya semua mahasiswa, misalnya 21 orang, tinggal klik drop down ya, drop down. Nah setelah itu ganti nama, ini ada choice ya. Jadi pilihannya banyak sekali, misalnya nama mahasiswa yang pertama Sudarman, sehingga pada saat mahasiswa mengisi tinggal memilih saja namanya, tidak perlu lagi mengetik ya. Kemudian misalnya Hukma, kemudian Andi dan seterusnya. Ketika kita ingin menambahkan misalnya lebih dari 3 mahasiswa, itu tinggal klik tanda plus atau tanda tambah positif yang berwarna hijau. Sedangkan ketika kita ingin mengurangi, misalnya pilihannya hanya 2 saja, maka klik saja itu yang berwarna merah ya, tanda negatif atau kurang dan seterusnya. Tapi ini tidak usah ya, jadi saya hapus saja. Saya ingin mahasiswa yang mengetik sendiri namanya. Jadi tergantung, Bapak Ibu silahkan memilih yang mana yang nyaman ya. Kemudian tanda tangan itu ini ada pada menu Advance. Jadi signature, klik. Nah maka akan berpindah, akan menyediakan kolom tanda tangan. Ubah labelnya menjadi tanda tangan. Dan jangan lupa klik validasi sehingga semua mahasiswa atau siswa wajib bertanda tangan pada form ini. Jadi tanda tangan ini bisa menggunakan laptop, bisa juga menggunakan smartphone. Jadi langsung saja menggunakan jari pada smartphone. Selanjutnya misalnya saya masih membutuhkan jenis kelamin ya, jadi tinggal diubah. Ingat klik drop down ketika itu kita ingin menentukan beberapa pilihan ya. Jadi jenis kelamin ini laki-laki, karena jenis kelamin hanya ada 2, laki-laki dan perempuan, sedangkan yang disediakan ada 3 pilihan. Jadi di bawah ini, yang paling di bawah, klik tanda kurang yang dilingkari warna merah, kemudian klik validasi agar menjadi isian wajib. Nah lalu ingat klik save ya. Ini save bagian kanan atas, di bawahnya akses form. Jadi ini save. Oke, ketika di save artinya formulir ini sudah tersave. Nah bagaimana caranya mengirim ke mahasiswa? Tinggal diklik share. Bagian menu paling atas ada tulisan share, kemudian klik URL supaya URL-nya tidak terlalu panjang ya. Kemudian klik, lalu Ctrl C atau copy ya, lalu kirim URL ini kepada mahasiswa ya, entah itu di grup atau di
mana saja. Nah, kita lihat bagaimana kira-kira tampilannya ketika mahasiswa mengklik URL yang kita sudah share, ya. Oke. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi, mahasiswa akan mengisi hari atau tanggal perkuliahan. Kemudian ya misalnya ya tanggal 4 Mei 2020, kemudian mengisi stambuk misalnya 14, 5 dan seterusnya. Kemudian isi nama misalnya Sudarman. Nah, apa tandanya bahwa ini nama ini ada dua ya, ada nama depan, ada belakang. Jadi bisa dua-duanya diisi, bisa nama depan saja. Kemudian jenis kelamin pilih misalnya. Nah, ini tanda tangan. Caranya adalah klik dulu satu kali pada kolom, jangan langsung bertanda tangan sampai muncul warna biru pada garis kolom tersebut. Kalau menggunakan laptop, kalau menggunakan HP atau smartphone itu muncul garis yang berwarna orange ya pada garis kolom tanda tangan. Lalu tanda tangan ya. Nah, bagaimana ketika tanda tangan kita salah? Ini bisa di clear, kemudian tanda tangan ulang. Setelah tanda tangan kita fix ya, sesuai dengan tanda tangan seperti biasa, maka klik submit ya. Lalu tunggu berproses sampai sukses. Nah, apa yang menandakan bahwa ini sudah sukses? Ini akan ada checklist yang berwarna hijau. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara melihat siapa saja siswa atau mahasiswa yang sudah mengisi form ini ya. Jadi langsung masuk kembali di form, lalu ya klik itu all. Nah, ini tampilannya seperti ini. Sudah ada beberapa yang mengisi daftar hadir ini, misalnya Ona, Dela, Trinorviana ya. Kemudian Adinda Mary dan seterusnya. Nah, ini untuk tampilan dari daftar hadir ini bisa kita setting ya, tinggal klik saja yang berbentuk mata di sebelah kanan itu, di bawahnya new report ya. Ya, tinggal diceklis saja. Misalnya kita hanya membutuhkan nama ya, hari tanggal, kemudian nomor stambuk dan tanda tangan. Jadi ingat itu ada ikon mata ya. Dan ini bagusnya karena bisa langsung di printer. Pilih list ya, jangan summary supaya bersusun ke bawah. Jadi silakan diklik list lalu klik print ya. Nah, bagaimana caranya supaya printout ini dalam bentuk landscape ya. Jadi tinggal diubah saja layoutnya ya. Oke. Silahkan ditunggu, mohon bersabar. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita ingin mengubah menjadi landscape ya. Maka tinggal diubah saja ya. Landscape. Oke, maka bentuknya akan berubah menjadi landscape. Jangan lupa Bapak Ibu, mohon di-share ya link dari video ini, kemudian jangan lupa di-subscribe dan like ya. Insyaallah mudah-mudahan berberkah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian untuk melancarkan pengajaran ataupun daftar hadir rapat ya. Bila terdapat kekurangan dalam penyajian video tutorial membuat daftar hadir yang dapat ditandatangani secara langsung ya, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.